Jumlah populasi Indonesia semakin meningkat, kalau tidak salah sekarang lebih dari 380 juta orang. Nah, ini berarti jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat juga semakin banyak. Saat ini saja hampir 10 juta keluarga masih belum memiliki rumah yang layak. Apalagi di tengah perekonomian Indonesia dan dunia yang masih lesu ini, bisnis properti masih memiliki cukup banyak tantangan. Nah, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang baru, untuk memastikan bahwa setiap keluarga di Indonesia memiliki rumah yang layak dan juga bisnis properti dan pengembangan di Indonesia semakin maju. Insight membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Sulit memiliki hunian layak karena keterbatasan dana menjadi salah satu masalah bagi warga. Penyebabnya, lahan untuk perumahan kini semakin mahal selain ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2023, angka krisis kebutuhan kepemilikan rumah atau backlog di Indonesia masih sebesar 13,56% atau sebanyak 9,9 juta rumah tangga. Angka ini menurun dari backlog kepemilikan rumah pada 2020, yakni sebesar 17,52% atau 12,7 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Namun, jika tidak disiapkan secara serius, sulit untuk menyelesaikan kesenjangan jumlah rumah yang terbangun dengan kebutuhan masyarakat. Berpijak dari kondisi itulah, salah satunya lahirlah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Program yang hadir pada 2010 ini merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, termasuk di sektor properti. Hal ini mempunyai peran penting dengan multiplier efek signifikan terhadap sekitar 174 industri pendukung properti seperti konstruksi, tenaga kerja, dan bahan bangunan. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Bandung. Saya sudah ditemani oleh Ketua Umum Real Estate Indonesia, Pak Joko Suranto. Apa kabar? Baik, Mbak Iya, dan Desi. Pak Joko ini juga founder dan CEO dari Buanaka City Group. Dan kita sekarang ini berada di kantor Buanaka City. Nah, Pak Joko, saya lihat ini bangunannya. Aduh, kalau saya Bandung ini karena saya lahirnya di Bandung. Bandung ya. Jadi ikatan emosionalnya dengan Bandung itu sangat erat lah, sangat kuat. Tapi bangunannya bagus sekali. Bisa cerita nggak sedikit? Ini kan sebagai seorang properti, seorang developer, ada cerita nggak di balik bangunan Buanaka City ini? Pasti apapun yang kita lakukan tuh karena ada nawaitunya, ada latar belakangnya, ada sesuatu yang menjadi targetnya. Saya hadir di Bandung juga, Bu. Itu tahun 97. Oh, 97. Jadi saya sebagai karyawan sebuah bank. Karena pertanyaan mengenai kantor ini, saya agak setback sedikit, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Bahwa apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan itu berpengaruh dalam hidup kita. Makanya hati-hati dalam berbicara, hati-hati dengan pikiran kita. Saya masih jadi karyawan bank, selalu lewat yang namanya kawasan Silaki di sini, dan di belakang situ ada sebuah kantor, kantor perbankan. Saya tidak berani berdoa dalam hati, tapi saya hanya bisa menyampaikan dalam hati, asik juga ya, punya di kantor di daerah sini. Karena apa? Kalau doa kan sudah ada hitung-hitungannya. Waktu itu gaji saya 2 jutaan, bayangin. Di tahun 97?
Iya. 2 juta ya 97, gajinya. iya. Kalau 97 masih 1.200.000 Masih malah tahun 2000-an itu. Ya tapi lumayan lah waktu itu. Lumayan, not bad. Kalau dibanding dengan dolarnya kan masih Iya. 2.000 waktu itu, Iya, belum sampai betul, 2.000. betul. Nah, pada saat itu ya 14 tahun kemudian saya diberikan kantor ini. Ternyata Ternyata terwujud. terwujud dikasih sama Gusti Allah. Kemudian baru tahun 2020 kita mulai bangun. Kenapa kita bikin seperti ini? Yang pertama adalah konsep dalam hidup saya harus bisa memberi manfaat buat sesama. Yang pertama adalah kita harus banyak tamu, banyak saudara, banyak rezeki begitu. Makanya kita bikin launch-nya seperti ini. Terbuka ya. Terbuka. Asri. Ya. Yang kedua, mendorong siapapun yang datang di sini karena saya Islam untuk sholat itu nggak susah. Makanya musolanya pun di tempat premium. Tapi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membahagiakan tamu kita. Kalau tamu udah betah, rezekinya juga akan nambah. Karena apa? Diskusi bisnis, diskusi lain-lain itu bisa menjadi sesuatu yang mengalir begitu saja. Tapi ini jadi kantor, sebenarnya kantor pusat Buana Kasiti itu sendiri ya. Buana Kasiti. Nah ini tadi Pak Joko, tadi loncatnya terlalu jauh dari yang kerja di bank gaji nggak sampai 2 juta, tiba-tiba fast forward punya bangunan ini dan bisnisnya. Apa sih yang terjadi dan bagaimana asal usul dari grup Buana Kasiti ini sendiri? Ya. Kan sudah tidak di bank lagi kan Pak? Udah di bank lagi. Apa dalam perjalanan itu kok bisa gitu Betul. terjadi? Jadi begini Mbak Desi, saya punya latar belakang dari keluarga kurang mampu dan pada saat saya dewasa itu keinginannya hanya bisa membantu keluarga, bisa berbagi. Itu saya lakukan dengan cara ngirit. Orang Jawa pasti tahu yang namanya ngirit itu. Orang Indonesia juga pasti tahu. Ya. Jadi yang kedua saya dengan cara berdagang. Apa waktu itu yang pertama kali yang dijual apa? Kalau berdagang saya ketika masih di bank, dari jualan taplak meja, celana jeans, dari sarung bantal, pokoknya sesuatu yang di sekitar kita yang mudah jualannya, kemudian dan kita tersedia secara publish. Dari Pasar Baru saya bawa ke Tanah Abang, Jakarta, dari Tanah Abang saya bawa ke Bandung. Ada selisih lah seperti itu. Ada juga dari Pekalongan seperti itu. Jadi dari situ yang gaji saya itu 2 juta tadi, pendapatan saya dari dagang itu minimal 4 sampai 6 juta bayangin. Jadi sebenarnya udah nggak perlu kerja lagi dong di bank ini, bisa lebih ini hoki merintis sebagai pedagang ya. Memang tetap saya tekuni bekerjanya karena apa? Karena pada saat saya berdagang itu hanya 2 hari dalam 1 minggu, 5 harinya bekerja, 2 harinya begitu, ya. Tapi kan bisnis dagang jadi bisa nabung dari situ ya. Bisa nabung, Tapi bisa berbagi. Kok bisa ini berubah ke bisnis properti, bisnis pengembangan itu? Nah, apa ceritanya begini. Pak Joko? Saya tadi, konsep saya berbagi tadi, terus dari 100.000, 200.000, jutaan, 2 jutaan, sampai ratusan juta, alhamdulillah. Pada akhirnya properti yang memilih kepada saya. Saya masih di bank nih. Jadi ada satu kejadian di mana kawan saya tiba-tiba datang kepada saya, Mas Joko, saya mau diajak kerjasama, ada orang yang pinjam uang saya mau bikin proyek perumahan. Tapi saya nggak mau kalau tidak dipegang sama Mas Joko. Begitu ceritanya. Dia bilang gitu. Nah ini orang yang Mas Joko kenal dengan baik atau? Kenal dengan baik, tapi ada riwayatnya. Orang itu ternyata pernah mau bertransaksi satu aset, saya sebutlah ex Mapolresnya Tasikmalaya begitu. Dia bertanya sama saya, Mas Joko, kalau aset itu saya beli untuk usaha begini gimana? Padahal aset itu memang ya namanya kita banyak kawan. Kalau saya dorong untuk dibeli aja, saya dapat 400 komisi, juta. Iya, ya. 400 juta sampai 450 juta. Lumayan. Tapi karena ada pertanyaan embel-embel, kalau untuk bisnis ini gimana?
Nah, pada saat itu saya katakan, Pak, kalau tanah ini, aset ini dibeli dan digunakan untuk bisnis itu, menurut saya kurang tepat. Karena secara aksesnya begini, trafficnya begini, dekat dengan masjid ini, dan beberapa alasan lain. Akhirnya Dia nggak jadi beli. saya tidak merekomendasikan untuk dibeli. Oke. Ternyata pada akhirnya dia tahu bahwa itu sebenarnya Jujur. mungkin dia lihat integritas saya kali ya. Nah, ini tahun berapa ketika ditawarkan untuk ikut bisnis properti itu? Itu tahun 2005. Tahun 2000, jadi kurang dari ya 20 tahun yang lalu ya? Iya, 2005. Sekitar ya? Saya masih di bank. Masih di bank Masih ya? di bank. Jadi saya setiap Sabtu Minggu itu kontrol proyek, lihat dan sebagainya. Dari situlah saya belajar sebenarnya. Belajar behavior bisnisnya, organisasinya, kemudian mitigasi risiko market, mitigasi risiko hukum, mitigasi risiko operasional. Saya belajar di situ. Dan alhamdulillah sampai 5 proyek. Disitulah yang saya sebut tadi, properti yang memilih saya. Tapi masih kerja di bank waktu itu atau sudah dilepas? Masih kerja di bank sampai 2007. Berjalan 5 proyek itu. Wow, luar biasa. Jadi sambil ini suatu bisnis yang sebelumnya tidak pernah ditekuni atau ini lulusan apa? Fakultas Hukum UNS. Tapi adalah ini mungkin terbiasa untuk melihat ini ya, untuk belajar dan menekuni apa dari aspek legalitasnya gitu. Iya, begini sebenarnya. Kalau kita mau belajar, maka kita akan mengerti. Kalau kita kerjakan, maka tidak ada yang susah. Iya, dan sekarang sudah berapa tahun ini Buanaka City? Saya merintisnya sendiri dari 2009, berarti 15 tahun. 15 tahun. Ya. Dan berapa jumlah total proyek atau real estate yang sekarang dipegang di bawah Buanaka City? Kalau titiknya ya sekitar 35 titik. Ya, itu alhamdulillah. Sudah mungkin 14.000 rumah yang kita jual. Iya, dan tentu saja sangat bermanfaat. Ya. Alhamdulillah. Sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan. Ya, dan betul. Pak Joko tahun 23 lalu menjadi Ketua Umum REI. Ya, betul. Real Estate Indonesia. Ini pasti ada tantangan tersendiri. Dan yang lebih penting lagi, mungkin dalam implementasinya kita perlu tahu strategi apa-apa saja yang diperlukan. Ya. Apalagi kita tuh jumlah populasinya semakin lama semakin meningkat ya. Semakin meningkat ya. Berarti semakin banyak properti ataupun perumahan yang harus dibangun. Mungkin Pak Joko bisa lihat ini kantornya indah sekali. Rugi kalau kita nggak. Ayo, silakan. Tur ya. Ya. Oke. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ayo silakan Pak Joko. Kami riset ini untuk mensupport, mendukung program Prabowo Gibran 3 juta rumah itu. Dengan itu membawa keyakinan bahwa properti ini akan menjadi salah satu industri yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Saya kali ini ditemani oleh Ketua Umum REI Real Estate Indonesia periode 2023-2027, Joko Suranto, yang tadi kita sudah dengar ceritanya. Katanya ya dulu jualan dan kerja di bank, kemudian dipilih oleh bisnis properti sehingga menekuni bisnis properti dengan menciptakan yang Buanaka City Group. Nah, tiba-tiba tahun 2023 Ketua Umum REI itu dipilih juga atau memilih atau bagaimana kok bisa kejadiannya? Kalau di 2023 saya terpilih aklamasi. Jadi teman-teman REI sayang sama saya. Tapi memang itu yang diinginkan Joko, karena kan sebenarnya kan membangun real estate, memiliki property bisnis kan udah capek juga kan dari segi
Yes, pekerjaan. Ya, ya. Ini kan nambah pekerjaan lah istilahnya. Ya, ada bagian dalam hidup itu bisa kita decide, ada bagian dalam hidup ternyata keputusannya di luar kemampuan kita. Saya 2019, bahkan era sebelumnya saya juga jadi ketua DPD RI Jabar, itu juga nggak pernah berpikir mau jadi ketua DPD RI Jabar 2 kali. Pada akhirnya, ya udah deh kita jalani periode kedua. Kemudian sampai 2019 saya juga nggak pernah punya visi ataupun keinginan jadi ketua umum RI. Pada akhirnya 2023 ya sudah kita jalanin. Tapi satu hal yang selalu mengingatkan saya itu adalah apa ya, kebaikan tuh kalau sudah kita biasa lakukan tuh edik gitu. Dan saya berpikirnya mungkin agak naif ya, kalau saya bisa membesarkan banyak teman-teman itu jadi pengusaha, saya meyakini itu adalah jariah terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi ini semua dilandasi oleh ingin berbagi kebaikan itu dalam apapun usaha dan upaya yang dilakukan sampai saat ini. Nah, kalau ketua ini sebenarnya kan tanggung jawab yang cukup besar ya, Kak. Apalagi kalau kita lihat ini bukan saja dari segi bisnisnya dan sumbangan terhadap perekonomian Indonesia sendiri properti ini kan merupakan salah satu industri yang penting ya. Tapi ya masyarakat juga di Indonesia ini harus memiliki tempat huni yang rumah yang layak. Nah, ini coba bagaimana Joko? Apa kira-kira yang perlu dilakukan dan telah dilakukan untuk memastikan bahwa ya perumahan itu menjadi prioritas dalam pemerintahan Indonesia? Oke, kita awali dulu dari saat ini permasalahannya itu sudah ada, yaitu backlog rumah atau orang yang belum memiliki rumah, sementara mereka seharusnya sudah memiliki rumah. Di 2010 backlognya itu 13,5 juta rumah. 2020 backlognya menjadi 12,7 juta. Artinya dalam satu dasawarsa itu berkurangnya kurang dari 10%. Tadi juga disinggung sama Mbak Desi bahwa rumah layak itu harus dimiliki karena apa? Indikator kesejahteraan itu adalah hunian yang layak. Dan rumah memang bisa menjadi pengungkit ekonomi. Kami sudah ada riset dari LPM UI, kontribusi terhadap PDB 14-16%, APBN 9%, kemudian terhadap serapan tenaga kerja itu 17 juta, PAD yang diberikan kepada pemerintah daerah itu 35-55%. Angka 55% itu kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Tapi saya pernah menemukan faktual adalah wali kota Cilegon, kota yang tidak dikenal sebagai industri perumahannya, itu menyatakan betul bahwa sumbangan PAD-nya dari properti itu 55%. Oke, kita taruh dulu itu. Saat ini Prabowo Gibran mempunyai program 3 juta rumah. Saya meyakini dan saya sangat setuju karena apa? Pada saat ini kami juga sedang melakukan riset. Salah satunya adalah ketika investasi 90 triliun, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu 0,25 sampai 0,4. Kemudian kalau 180 triliun itu 0,5 sampai 0,65 sampai 0,7. Bayangkan kalau programnya 3 juta rumah. Karena kalau dengan 100 rata-rata industri properti ini saat ini setiap tahunnya investasi adalah sekitar 130 sampai 150 triliun. Dan pemerintah itu kan selalu pro growth dalam melihat. Makanya kami riset ini untuk mensupport, mendukung program Prabowo Gibran 3 juta rumah itu. Dengan itu membawa keyakinan bahwa properti ini akan menjadi salah satu industri yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi berarti harus dikelola dengan baik juga, dengan harus fokus. Saya tertarik tadi yang Pak Joko katakan dalam dasawarsa ternyata kurang dari 10% peningkatan jumlah rumah yang
pengurangannya ya, yang jadi berarti kan jauh dari cukup ya rumah ini. Sementara jumlah populasi semakin lama semakin meningkat. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan ataupun hambatan yang dilihat selama ini Pak Joko, dan yang perlu diperbaiki supaya bisa di speed up nih 3 juta rumah ini bisa segeralah terwujud dan terimplementasi? Yang pertama, kita harus tahu supply and demand-nya. Kita harus menggunakan data BPS, Susenas itu dengan betul, dengan fair. Apa maksudnya? Sekarang ini, kemarin di 2023 dinyatakan sekitar 9,9 juta sisanya. Kita harus cari tahu, kita profiling, kita ketemu sama BPS, siapa saja mereka ini. Ada di mana. Ya. Setelah itu, kita captivekan mereka sebagai market atau yang penggunanya. Sasarannya. Ketika misalkan mereka ada di Jawa Barat, di Bekasi misalkan ada 20.000 atau 300.000, oke, programkan, taruh di situ. Sehingga link and match. Jadi tepat sasaran. Tepat sasaran dan langsung running. Dan selama ini data itu tidak digunakan. Maksudnya cara untuk membangun sesuai sasaran dan ditargetkan berbasis data itu tidak dilakukan atau bagaimana? Yang terjadi adalah market mechanism. Sementara sebagian banyak dari mereka itu membutuhkan intervensi. Harus subsidi. Iya. Ini yang kurang mampu lah istilahnya. Membutuhkan intervensi, apakah itu berupa subsidi, stimulus, atau kebijakan yang lain. Karena kan yang tadi saya sebut backlog itu 25% itu punya masalah dengan yang namanya SLIC. Dari pinjol dan sebagainya. Oke, itu bagian varian kecilnya. Saya mau berbicara begini Mbak Desi, bahwa ini akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Maka yang harus kita kelola adalah satu adalah kita harus membuat captive market itu menjadi real market yang akan mengambil itu. Sehingga apa? Tinggal satu lagi supply-nya. Setelah itu adalah pembiayaannya. Ketika ini dikelola dengan tepat, dengan cara yang tepat, kemudian keberpihakan yang cukup. Ini harus butuh keberpihakan. Dan saya membacanya ketika dideklar oleh Pak Prabowo program 3 juta rumah per tahun ini, berarti seiring sejalan dengan pemikiran kita, tidak mungkin akan ada hasil yang berbeda ketika dilakukan dengan cara yang sama. Pasti akan ada perubahan sesuai mungkin ya, kita nggak GR, dengan proposal propertinomik kita akan ada pelembagaan yang akan mengelola baik dari perencanaan, kebijakan sampai eksekusinya. Kalau tidak dimulai keberpihakan ini, nanti 2035 itu 66% akan hidup di kota. Kemudian jumlah penduduknya adalah 2 juta, bayangkan. Tadi disebut apa? Propertinomik ya? Propertinomik ya. Bisa dijelaskan lebih ini. Jadi apa komponen-komponennya dan yang merupakan terobosan baru dari selama ini yang dilakukan, Joko? Yes, kami dari Real Estate Indonesia itu genuine dari kita bahwa propertinomik adalah cara pandang baru terhadap properti sebagai industri yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, ini masuk akal sebenarnya. Kalau dari keluarga tinggal di rumah yang layak pasti menciptakan juga tempat tinggal yang baik untuk anak tumbuh berkembang, mereka bisa bersekolah, ada akses ke kesehatan dan lain sebagainya. Ini kan masalahnya kalau orang tidak punya tempat tinggal masalah sosial ekonominya kan juga beruntun ya. Nah, dari keluarga yang masih membutuhkan rumah, itu apakah ada profilnya itu seperti apa?
Kita kan tahu ada orang yang memang harus dibantu untuk mendapatkan rumah karena gajinya mungkin tidak cukup untuk DP dan lain. Tapi ada juga misalnya keluarga muda yang mereka mampu tapi ternyata pasarnya kurang dan lain sebagainya. Bisa nggak cerita sedikit mengenai? Oke, Macam-macam kalau kita pasarnya lihat ini. postur orang Indonesia dari pendapatan itu ada 4 klaster. Ada kalau istilah di Kemenpo PUPR itu ada desil 1 sampai 8 begitu ya. Kalau kita menyebutnya adalah klaster 1 itu adalah orang yang punya pendapatan dari 1 sampai 4 juta kurang di situ. Kemudian dari 4 juta ke atas sampai 8 juta. Kemudian di atas 8 juta sampai 15 juta. Kita kembali yang di klaster 1. Ini memang mayoritinya tidak bisa mengakses untuk mendapatkan perumahan. Pemerintah intervensinya adalah dengan rumah sewa, tapi sangat terbatas. Oke. Jumlahnya. Kemudian runtutannya adalah ketika orang sudah menempati rumah sewa, pada 2 tahun, 3 tahun mereka punya kemampuan untuk membayar uang muka, baru mereka bergerak ke situ. Naik kelas lah. Nah, kemudian yang pendapatannya di atas 4 juta sampai 8 juta, ini adalah saya harus mengakui dan membuat statement di sini bahwa ini satu-satunya program pemerintah yang secara real memang bisa digunakan terus-menerus untuk mengurangi backlog. Yaitu adanya program FLPP, dulunya juga ada program SSB. Yaitu adalah subsidi yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat untuk mengakses perumahan. Nah, hanya sayangnya jumlahnya relatif terbatas. Ada berapa persen dari? Dan kurang pasti gitu loh. Nah, kalau kurang dari persentase anggaran, saat ini anggaran yang diberikan untuk FLPP ini, subsidi ini, hanya 0,68%. Imagine, 20% digunakan untuk anggaran pendidikan. Tapi pendidikan terbaik kan ada di rumah. Akhirnya apa? Kalau ada perumahan itu kan pasti ada fase-fase seorang berinteraksi sosial, bermain, bertemu dan sebagainya. Bahkan yang nakal pun tetangganya juga bisa ngawasin gitu loh. Tapi ada orang untuk tempat punya activity. Nah, tapi itulah yang ada kita bahas nanti selanjutnya. Nah, ini satu-satunya yang pemerintah sudah memberikan akomodasi. Nah, di titik inilah kami mendorong untuk bisa pada saatnya secara gradual bisa sampai 2,5% dari APBN. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap sektor perumahan itu pasti menimbulkan output ekonomi menjadi barang, barangnya menjadi value, tetapi uang subsidinya balik lagi loh kepada pemerintah menjadi dana bergulir. Kalau dengan perumahan ini? Iya, kalau di perumahan ini. Jadi idealnya 2,5% ya, 2,5% dari APBN. Yang sekarang jauh di bawah 1. Jauh, ya betul. Di negara lain biasanya berapa ada program seperti ini? Program kalau kita kembalikan, kita nggak usah ngambil Singapura lah ya. Kita ambil Malaysia, ambil Thailand, ambil Filipina, kontribusi sektor propertinya atau sektor perumahannya aja tuh PDB-nya semuanya di atas 20%. Artinya tadi keberpihakan pemerintah itu memang harus muncul. Nah, apakah oke lah kita berpositif thinking ya. Kemudian klaster yang ketiga adalah di atas 8 juta sampai 15 juta. Ini mereka nih kan posisi kaya kagak. Miskin juga enggak juga, tetapi mereka juga harus mendapat akomodasi, minimal ada insentif. Apakah insentifnya itu berupa PPN-nya dikurangi, atau kalau kami punya proposal lagi pada pemerintah, tinggi, gitu. Kita menggunakan dana pendampingan. Mbak Desi tahu sendiri kan, saat ini ada dana pensiun, dana BPJS, dana BPKH, dana asuransi, dananya sudah ada. Jadi itu yang digunakan? Digunakan oleh lembaga. Tetapi sayangnya dana ini kita punya proposal lah. 5% dari dana itu, karena totalnya itu sekitar 2.400 triliun lebih.
Kalau dari pensiun itu 1.400, BPJS itu 812, BPKH itu 200 sekian, kemudian asuransi itu 66 triliun. Kalau 5% saja ditaruh di perbankan, ya, kemudian dipatok lah ya, suku bunganya itu maksimal 3%, maka itu bisa dideliver menjadi dana untuk KPR itu maksimum cuma 6% sampai 7%. Jadi bisa diakses oleh taruhlah karyawannya. Iya, betul. Dengan gitu. bunga yang relatif kecil. Itu selama berapa tahun ini? Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Karena memang salah satu dari kendalanya itu ya bunganya tinggi kan. Iya, Misalnya DP-nya harus sekian. Biasanya Iya, kalau betul. DP nggak tahu berapa sekarang kalau Iya. rumah ya. Nah, di titik itulah kami ini juga saya sampaikan di sini juga bagian daripada ini menjadi sebuah diskursus sehingga karena kami juga riset kita baru membandingkan ketika SPE-nya itu dulu 3% berapa sih mereka nilai imbal baliknya, sehingga kita menyatakan bahwa kan nggak jomplang akibat ketika ditaruh 5% itu di perbankan. Kita punya proposal itu. Selain tadi insentifnya berupa stimulus PPN-nya mungkin 50% atau PPN-nya juga dihilangkan. Sampai yang kedua adalah dana pendampingan tadi. Yang ketiga adalah klaster yang pendapatannya 15 juta ke atas. Itu kita berpikir mereka bisa menggunakan market mechanism untuk bisa mengakses rumah yang mereka idamkan lah. Boleh milih lah, karena mereka Ya, mudah ini terkapasitas sudah mampu. non subsidi lah. Non Gitu. subsidi, Mereka ya betul. mungkin tipe rumah yang dicari juga agak berbeda kan ya. Nah ini masih dalam bentuk proposal Pak Joko atau bagaimana? Ini masih wish list bahwa akan diimplementasi khususnya oleh pemerintah baru atau? Ya, kalau proposal propertinomik kita, saya 2 kali ketemu Pak Prabowo, beliau saya senang, saya respect lah, beliau menyatakan I know what you mean, saya tahu posisi pentingnya perumahan ini dan kita akan jadi kebijakan seperti itu. Kemudian muncul 3 juta rumah, kemudian pada saat kampanye kan selalu disebut re seperti itu, kita senang lah ya. Dan karena itu kita sangat berfokus untuk mensupport by data kepada pemerintah ini. Kita berharap pada saatnya Kementerian Perumahan itu diisi oleh orang yang tepat, orang yang berpihak, orang yang hanya pengen sekali menjabat, biar nggak mikir macam-macam. Karena kalau tidak dimulai keberpihakan ini, nanti 2035 itu 66% akan hidup di kota. Kemudian jumlah penduduknya adalah 302 juta, bayangkan. Bayangkan permasalahannya. Dengan perencanaan yang baik dan dieksekusi dengan cara yang baik, maka minimalnya itu ada 3 keuntungan. Satu, infrastrukturnya akan murah. Misalkan ada kawasan baru, misalkan kita sebutlah kawasan Batang. Di sebelahnya harus ada residensial yang oleh pemerintah juga harus ditaruh. Begitu ditaruh di sana, maka infrastruktur yang harus dibangun itu lebih murah. Infrastruktur terhadap akses pendidikan, akses sosial, akses ekonomi berupa pasar dan sebagainya kan bisa di satu titik. Kemudian tenaga kerja atau buruh di sana bisa menampung dengan cara itu. Keuntungan pertama infrastrukturnya. Yang kedua akan meningkatkan taraf hidup tadi. Karena infrastrukturnya semuanya dekat, maka dia bisa menabung. Nah, keuntungan yang ketiga adalah bisa mengurangi stunting sama menekan kemiskinan. Mbak Desi tadi mengatakan profit, ya pasti harus profit ya karena usaha. Tetapi Mbak Desi harus ingat, industri properti ini adalah industri padat karya. Jadi melibatkan banyak orang. Kalau 1 juta rumah saja itu membutuhkan 13 juta pekerja.
Ini menarik karena kalau kita lihat kan justru kebutuhan tempat huni itu atau perumahan apakah apartemen itu kan di kota-kota besar ya. Yes. Sementara kota-kota besar ini ya pertumbuhannya kan organik lah. Ini di sana sini bangun. Sementara untuk yang bisa dikelola dengan baik kan biasanya kan kawasan baru. Taruhlah seperti Nusantara IKN ini kan kesempatan baru ya untuk membuat semacam prototipe bagaimana membangun suatu kawasan yang di situ ada berbisnisnya ada, tapi perumahannya ada, kehidupannya itu ada ya. Nah, kalau untuk industri properti ini sendiri, ini kan industri yang istilahnya ya mau tidak mau kan pasti profit kan ya. 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 Dari masyarakat yang ada di Indonesia ini, berapa persen yang istilahnya ya ini harus disubsidi gitu. Tapi yang non subsidi ini yang bisa menopang dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ini berapa persen? Sehingga target 3 juta rumah itu sebenarnya rumah seperti apa untuk siapa dan di mana? Oke. Mbak Desi, kita semuanya tahu bahwa akan muncul piramida, ya. Yang piramida tadi atas backlog rumah tadi yang 10 juta tadi pada posisi Susenas 2023 kemarin. Saya akan berbicara sisi lain. Kalau 3 juta rumah ini kita pernah sampaikan kepada timnya Pak Prabowo, kita diarahkan yang 1 juta itu rumah pedesaan, yang 1 juta rumah itu adalah rumah untuk kawasan pantai atau nelayan begitu. Yang 1 juta di kawasan perkotaan. Kami sampaikan coba begini, saya bilang begitu. Kita ini punya 26 juta rutilahu. Jadi orang yang sudah punya rumah tetapi tidak layak huni. Itu jumlahnya 26 juta. Banyak ya? Wow. Dan itu datanya, sumber datanya valid karena dari Kemenpupera. Tidak layak huni karena apa? Atapnya atau tidak ada akses air banyak. bersih. Jadi atap, dinding, sama lantai. Artinya di situ mungkin kalau lantainya butuh perkerasan, lantainya dindingnya harus ada sebelahnya atau apa namanya kutang begitu. Bawahnya sudah ditembok, atasnya seperti itu. Artinya itu Mbak Desi tadi mengatakan profit, ya pasti harus profitnya karena usaha. Tetapi Mbak Desi harus ingat, industri properti ini adalah industri padat karya. Jadi melibatkan banyak orang. Kalau 1 juta rumah saja itu membutuhkan 13 juta pekerja. Dan pendapatan yang didapat akan menjadi dari 13 juta itu adalah 114 triliun. Bayangin. Dan ini akan meningkatkan pendapatan. Itu yang pertama dari industrinya sendiri. Yang kedua, backbone dari industri properti ini adalah 185 industri. Jadi ketika keberpihakan pemerintah, oke, kita bangun 3 juta, maka yang panas dulu ini adalah industri kayunya, tegelnya, mebelnya, catnya, kacanya. Dan itu akan menghasilkan satu serapan tenaga kerja baru, kemudian naik tingkat pendapatannya yang baru, kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi baru. 185 industri itu nggak main-main. Paku ya, terus lampu dan sebagainya. Ya, ini kan membangun infrastruktur ya, jadi memang padat karya. Tapi apakah bisnis properti atau developer itu mereka tertarik untuk membangun kawasan seperti itu, rumah-rumah yang seperti itu di pantai atau rumah di pedesaan dan lain sebagainya? Karena saya lihat kalau di perkotaan, taruhlah di Jakarta atau bahkan Bandung itu kan banyak sekali apartemen, kemudian mall dan lain. Yang saya sendiri lihat, wah ini lebih banyak kosongnya daripada isinya. Mungkin orang membangun untuk investasi, bukan untuk dihuni dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Kalau rumah di desa, saya tidak setuju kalau itu pendekatannya secara bisnis. Kalau itu saya setuju adalah pendekatannya sebagai pro hire kita terhadap pengembangan usaha di desa sama kawasan itu. Caranya gimana? Kita ini dari asosiasi ngasih
tukang mandornya mendidik mereka untuk bekerja. Sehingga apa? Itu putarannya di sana. Nah, yang di kota ini serahkan kepada kami. Ya. Gitu. Adalah namanya apa? Substitusi gitu loh. Di sana kita kerja sosial dan yang mendapatkan manfaat langsung adalah mereka. PSO-nya lah, Public Service Iya, Obligation. betul. Tapi dengan dananya, anggarannya dari itu APBN itu. Iya. Yang dari diidealkan 2,5% itu. Iya, iya betul, betul. Kan kalau di 2,5% tadi kan untuk subsidi. Ini kan pendekatannya jangan menjadi sebuah KPR, akan susah. Nggak akan bisa bayar ya mereka ya. Ini harus real bantuan, tapi menjadi apa ya, entitas usaha di situ sehingga bergerak. Tapi itu jadi yang tanggung jawab pemerintah daerahnya dong, dengan daerah. Nah, Atau kalau bagaimana? nanti memang ada Kementerian Perumahan, saya yakin itu bisa dikerjasamakan dan kita akan declare bahwa kita tidak mengambil keuntungan di situ, justru kita support tenaga kerja kita yang punya capacity untuk menggerakkan itu. Jadi jangan ada subkon baru yang itu. Jadi kita ambil posisi memang mau menyelesaikan gitu loh. Karena apa? Kalau nggak gitu, ini akan menjadi problem yang sangat dahsyat. Bahkan kalau kita ingat Pak Ciputra itu resah karena pengusaha properti ini yang TBK aja, yang dari pribumi ya, dalam tanda petik itu belum ada, mungkin baru cuma satu. Bayangin, itu Pak Ciputra aja menyayangkan begitu. Bahkan eksportir itu juga sangat sedikit. Ini adalah ketika kita bisa menggerakkan yang di desa tadi, kemudian yang menggerakkan yang ada di pantai tadi, dengan cara kerja yang kita desain, dan non profitable lah, kita bisa punya teman-teman yang di REIT juga ada lembaga sertifikasi yang sudah bersertifikat untuk mendorong pembangunan itu, pemerintah akan terjaga. Jadi ini bagian akan terbantu, bagian dari program pemerintah ya sebenarnya, betul, bagian bangunan infrastruktur. Betul. Dana pendampingan itu kita juga sudah hitung, ternyata pertumbuhannya setiap tahun trennya itu juga di atas 5%. Artinya juga dengan setiap tahun itu juga akan naik jumlah dana pendampingan. Tapi satu lagi mungkin yang menjadi tantangan, apalagi tadi yang miskin tidak, tapi kaya tidak, sementara mereka tidak bisa mengakses subsidi Ya. ataupun insentif dan lain sebagainya, harus cari DP sendiri, harus cari pinjaman dari KPR itu sendiri. Ini bagaimana idealnya untuk perumahan itu memang harus di-cut, Pak Joko, atau karena saya lihat ini kan ya diserahkanlah ke pasar biasanya. Iya, betul. Bisa 10%, kadang bisa 12%, itu kan sulit jadinya orang akses. Makanya tadi saya sudah pakai tagline, tidak akan ada hasil yang berbeda kalau dengan cara yang sama. Tapi dari sisi program saja ini sudah menumbuhkan optimisme. Dari sisi program saya melihat ada keberpihakan. Kalau ada keberpihakan itu pasti banyak jalan. Tapi kalau udah nggak peduli, ya itu yang ada aja kan tertutup begitu. Jadi kami yang tadi khususnya yang penghasilan tanggung tadi, yang 8 juta sampai 15 juta tadi, minimal ada 2 cara yang bisa kita dorong, yaitu insentif dari sisi tax, dari pajak, PPN-nya dikurangi 50%, syukur-syukur bisa dinolkan. Kemudian juga mereka berarti rumahnya adalah harga 200 sampai 500 juta gitu. Kemudian kalau nanti disetujui, karena dananya itu sudah ada, yang dana pendampingan itu hanya membutuhkan kepres ataupun peraturan pemerintah, ditaruh selesai itu. Jadi ini rekomendasi dari itu akan mensupport pembiayaan minimalnya itu sekitar 400 sampai 600 ribu unit. Untuk yang harga 200
sampai 500 juta tadi. Kalau average-nya 300 berarti 600. Kalau lebih, nah sebagainya. Artinya, kemudian juga dana pendampingan itu kita juga sudah hitung, ternyata pertumbuhannya setiap tahun trennya itu juga di atas 5%. Artinya juga dengan setiap tahun itu juga akan naik jumlah dana pendampingan itu tadi. Oke, mungkin ini terakhir. Ini kan kita masuk ke pemerintahan baru dan mungkin sedang masih menyusun kabinet. Nah, khusus untuk menyelesaikan masalah perumahan ini dengan backlog yang begitu banyak, biar menjadi cepat prioritas, kita ini lagi highlight lagi poin-poin yang akan Ray lakukan dan juga kolaborasi kerjasama dengan pemerintah dan daerah. Itu seperti apa, dan juga tentu saja dengan mendapatkan dukungan dari industri properti ini sendiri kan. Ada 4 pilar yang kita dorong melalui Propertinomics, yaitu adalah yang pertama adalah pelembagaan, institusionalisasi. Tanpa ada institusi, tanpa orang yang punya tanggung jawab yang clear jelas, maka tidak akan pernah ada pergerakan yang terukur. Kita tahu saat ini perumahan itu di bawah 1 dirjen, bahkan penanggung jawabnya 1 direktur. Nggak cukup, nggak efektif. Ya, sangatlah. Kemudian kebijakannya, peraturannya itu juga diatur oleh 6 sampai 7 kementerian, bayangin. Ya terlalu ini ya, nggak fokus jadinya. Kita satu departemen aja untuk koordinasi, salah satu masalah kan itu. Jadi yang pertama adalah pelembagaan, harus ada Kementerian Perumahan Perkotaan sehingga bisa menjadi chief yang punya tanggung jawab perencanaan, yang bertanggung jawab mengeksekusi, dan harus yang profesional tentu dari latar belakangnya ya. Punya capacity, dan tadi nggak pengen jadi menteri untuk selamanya. Biar dia punya tanggung jawab gitu loh. Gitu. Yang kedua, ada institusional, yang kedua adalah perbankan yang punya kapasitas. Ya, ketika ditugaskan kalau nggak diberikan kapasitas tertentu kan juga akan susah. Dan perbankannya juga nggak usah aneh-aneh gitu. Fokus ke situ karena itu industri yang bagus buat negeri, bagus juga buat bisnis kok kan begitu. Yang kedua adalah secara kebijakan itu butuh 3 hal. Yang sekarang ini tadi kita punya daftar peraturan ketentuan yang bertabrakan, yang menghambat, tapi nggak perlu saya sampaikan, kita punya catatannya, tinggal kita klik mana saja udah ada. Itu perlu satu relaksasi, yang kedua adalah simplifikasi, penyederhanaan, yang ketiga butuh harmonisasi. Jadi harus satu atap lah maksudnya. Satu atap. Nah, yang ketiga penganggaran tadi. Penganggaran berarti harus secara gradual sampai 2,5, dana pendampingan tinggal diputus saja karena dananya sudah ada, dan dana itu kan tidak bergerak, pendampingan loh, tidak direct investment, bukan, jadi pendampingan ya 3%. Jadi matching, jadi semacam matching fund gitu. Iya, betul. Jadi sehingga perbankan punya modal, nah ketika ini sudah multipliernya kan akan besar sendiri. Yang keempat, boleh dong untuk rakyat ini menjadi program strategis nasional. Saya yakin 5 tahun Prabowo bisa kepilih untuk kedua kalinya. Kalau ini jalan ya. Iya. Kalau ini jalan. Ini ada wishlist sendiri. Iya. Tapi ini terakhir ini kalau kita lihat kan sekarang dengan perekonomian seperti ini, saya lihat itu apalagi di kota-kota besar kan masih ini bangunan apartemen, malls dan semacam inilah kawasan-kawasan yang saya juga lihat ini apakah iya ada pembelinya gitu yang peminatnya. Dari segi investasi di properti bagaimana sekarang ini? Yang jelas saat ini memang ada kondisi oversupply terhadap high risk. Ya, khususnya untuk perkantoran ini oversupply karena dampak pandemi. Ada perubahan behavior terhadap penggunaan perkantoran. Orang nggak ke kantor ya, kerja dari rumah itu. Mbak Desi juga tahu sendiri kantor saya ternyata banyak yang kosong kan. Iya. Ya,
Kemudian atas kondisi yang ada itu semuanya pastinya berhitung betul untuk khususnya yang kawasan baru untuk high risk itu. Hitung-hitungannya adalah apa yang kemarin ini kan hampir 4 tahun oversupply ini. Begitu masuk di 2019 akhir itu memang sudah goyang masuk di pandemi. Nah, sampai di akhir tahun kemarin kita itu masih ada oversupply sekitar kalau nggak salah di 70-an ribu unit begitu. Khususnya untuk high rise kan. Untuk high rise itu. Sama perkantoran tadi. Nah, kemarin kita melakukan, teman-teman pasti juga melakukan apa ya, kalkulasi kembali, restructuring kembali ya. Kemudian ada revisi bisnisnya, kemudian ada pendekatan baru terhadap pengelolaan. Makanya kemarin ada gimmick juga kan, rumah di dalam mall. Itu bagian bagaimana kita membuat cara-cara baru untuk mendekatkan masyarakat, tinggal di high risk itu bisa menyenangkan lah, kira-kira seperti itu. Tapi poinnya kita selalu akan melakukan pendekatan-pendekatan baru terhadap hal-hal yang berkaitan dengan oversupply tadi. Salah satunya adalah dengan apa ya, pengecilan sizingnya, supaya lebih harganya juga lebih terjangkau, lebih deliverable. Tapi sekarang ini kan nanti kalau akhir tahun, apakah ada ini sudah mulai naik ke atas kah ini dari segi geliat bisnisnya properti gimana Pak Joko? Atau masih stagnan? 2025 kita yakin sudah menghangat, 2026 akan tumbuh. Kalau sekarang kita masih ditopang oleh PPNDTP yang 50%, insya Allah tidak, pastinya akan lebih baik di akhir daripada 2023. Iya, kita artinya harapkan masih pertumbuhan di 2 digit. Ya, dan bukan hanya di bisnis properti Iya, juga kita harapkan betul, semua sektor bisnis itu bisa menggeliat ya, meningkat, karena ya banyak sekali yang masih kita harus lakukan kan di negeri ini, apalagi kalau target kita untuk 7% ya ini peningkatan pertumbuhannya. Dan ya kita harapkan juga pemerintah yang baru ini lebih concern terhadap ya memberikan perumahan yang layak lah untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Ini bukan hanya gizi makanan yang harus kita konsumsi, tapi juga kita harus punya tempat tinggal yang layak ya. Karena tidak ada gunanya gizi itu kalau itu akhirnya menjadi tinggal tidak sehat, dia akan diare, hilang itu. Butuh lingkungan yang bagus, rumah yang layak, dan itu adanya adalah di perumahan yang terkelola dengan baik. Harusnya juga hak ini hak yang basic right lah gitu. Pak Joko, ada lagi atau yang mau ingin ditambahkan? Ya, kalau kami akan berusaha bagaimana program 3 juta itu menjadi cara kita untuk tidak terjebak terhadap kondisi-kondisi yang kita khawatirkan selama ini, karena industri ini akan membuat lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian satunya adalah mereka bisa ditumbuhkan karena perencanaan yang baik, karena bisa menabung dan sebagainya, punya masa depan yang lebih terjaga ketika sudah punya rumah, mulai merencanakan pendidikan anak, mulai bagaimana sehingga kita bisa naik kelas lah. Kita begitu. Tidak ini terperangkap middle income trap atau lower middle. Terima kasih banyak Pak Joko. Kita juga tunggu nanti harus kembali lagi untuk berdiskusi apakah 3 juta rumah ini terwujud atau masih belum ya. Ini pasti akan menarik dan tentu saja kita akan pantau ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.